It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Kelihatannya lemes-lemes banget, mentang-mentang masuk siang. Ini lapar Bu. Emang tadi gak makan? Enggak. Kenapa? Kan udah tahu bakal ada kelas siang ini, masa nggak makan sih tadi? Punya duit Bu. Oh yaudah, nanti kerja dulu. Oke, Ibu ulangi ya salamnya biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Sri Rahayu, biasa dipanggil Ibu Ayu, jangan panggil Ibu Sri ya. Karena nggak lupa. Oke. Sebelum masuk pada materi, Ibu mau nanya nih, kalian pernah nggak sih melakukan sesuatu tapi tanpa dibarengin karena Allah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu dengan hati yang ikhlas gitu, kalian pernah nggak sih melakukan sesuatu tapi kita hatinya nggak ikhlas? Pernah. Siapa yang pernah? Saya percaya. Apa alasannya? Jadi waktu itu disuruh sama teman misalkan, terus kitanya lagi nggak mau, terus tapi tetap dilakuin, jadi akhirnya nggak ikhlas kan. Ya, itu perbuatan yang salah ya teman-teman. Siapa lagi yang pernah melakukan? Aku Apa? Melakukan apa kamu? ini kan saya jadi sekretaris ya. Ya. Pakai udah bener sih, saya ngerjain suratnya ngelapak. Oh, perangkat marah sama ketuplaknya gitu. Jangan kayak gitu ya nanti. Nah, jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, entah itu pun dalam beribadah, sholat, puasa, ataupun kita mau menolong orang, maka kita harus ikhlas, harus ridho, dan harus karena Allah. Ibu Nah. yang sholat Bu. Oke, masuk aja, nggak apa-apa. Astagfirullah. Saling dulu sama ibu. Saling dulu. Ini untuk dua orang ini kenapa telat? Oh, makan dulu. Kamu? Sama makan dulu. Oh, ya udah. Kita masuk pada materi hari ini ya. Nah, Ibu mau nanya sama siapapun yang mau jawab. Kalian pernah nggak sih, ikhlas itu apa sih menurut kalian? Siapa yang tahu? Boleh menjawab. Kita. Punya pasien. Silakan. Ya, siapa yang menjawab? Boleh, Dini? Nah, ikhlas itu Bu, ketika kita melakukan sesuatu dengan keadaan yang senang, hati yang senang, tidak menggerutu. Ya, benar. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Saya Bu. Apa? Ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apapun. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Masuk pada pembahasan. Di sini ada semua yang kita lakukan termasuk sholat, membaca Al-Quran, berzakat, menolong orang lain, dan belajar perlu diniatkan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sholat ataupun zakat, menolong orang, kita harus ikhlas. Jangan sampai kita ingin imbalan dari orang lain. Kita harus ridho. Nah, maka dari itu mengharapkan balasan tertentu berarti kita sudah tidak ridho dalam mentaati perintah Allah. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu tapi tidak ikhlas, itu
kita nggak ridho ya teman-teman. Nah, jangan seperti itu. Oke, masuk pada pembahasan selanjutnya. Di sini ada Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ibu ingin mendengarkan suara emasnya nih oleh Pasya. Tolong dibacakan. Langsung aja Bu. Ya, langsung aja. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Oke, terima kasih untuk Tasya. Ibu ingin artinya dibacakan oleh Natasha. Silakan dibaca. Artinya, katakanlah, Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Oke, terima kasih Natasha sudah membacakan artinya. Jadi, penjelasan dari ayat ini mengajarkan bahwa sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Jadi, kalau misalnya kita itu hidup dan mati kita tuh hanya Allah yang menentukan, tidak ada yang bisa menyaingi selain Allah. Penjelasan dari ayat tersebut. Berikutnya ada di sini ada ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang pertama ada ibadah ammah dan yang kedua ada ibadah khasah. Nah, Ibu mau tanya nih, coba Aisyah Fitri, apa sih contohnya ibadah ammah itu? Ya, ada lagi contohnya? Membantu orang lain. Oke, terima kasih sudah mencontohkan. Untuk yang kedua, Ibu ingin Syakira yang memberi contoh apa itu ibadah khasah atau ibadah khusus. Kalau ibadah khusus itu kayak zakat, haji, apalagi puasa, sholat. Ya, jadi ini dua hal ini tuh memang penting untuk kita terapi di diri kita karena keduanya emang benar-benar seperti wajib gitu loh. Jadi mau kita melakukan yang pertama atau mau kita melakukan yang kedua atau bisa dua-duanya itu boleh. Oke, selanjutnya ada Ibu ingin Ripaldi yang membacakannya. Tolong Ripaldi dibacakan. Langsung dulu. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anhu an Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu lil laili hatta tatafat qadamahu wa qalat Aisyatu liman tasna'u huda ya Rasulullah wa qad afarallah laka ma qadama min dambika wa ma ta'akhir. Qala afala ahibbu an aku abadan syakuran walamma kasuran lahumuhu jalisan faiza aroda ayat ka'a qoma faqara summa rafa'a. Oke, terima kasih. Lemes banget bacanya, mentang-mentang belum makan. Oke, Habibah tolong dibacakan artinya. Artinya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata,
Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Lalu, Oke, terima kasih sudah membacakan artinya untuk Habibah. Nah, dari penjelasan dari hadis ini yaitu menjelaskan bahwa Rasul saja yang tidak mempunyai kesalahan, yang tidak mempunyai dosa karena beliau maksum. Tetapi Rasul masih melakukan ibadah itu sampai kakinya tuh bengkak, teman-teman. Karena kenapa? Karena Rasul tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan dinilai dari orang lain, seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, yaitu kesimpulan dari materi ini, ikhlas adalah ruh dari segala amal. Tanpa ikhlas, amal akan menjadi sia-sia, meskipun tampak besar di mata manusia. Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan niat semata karenanya, bukan karena dunia atau pujian. Jadi, kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa dibarengi Allah. Kita harus ikhlas, harus ridho melakukan sesuatu. Nah, sebelum Ibu tutup materi pada hari ini, ada yang ngerti pada materi hari ini? Ada yang sudah mengerti? Ibu. Yang lain, masa Pasya doang yang jawab? Ibu. Oke. Masih tahu. Pasya mengerti? Ibu. Dini? Bu, saya mau nanya. Apa? Jadi secara garis besar itu definisi ikhlas itu apa, Bu? Ikhlas itu, jadi kita contohnya seperti kita menolong orang lain. Jadi kalau misalnya kita mau menolong orang lain harus benar-benar ridho, ikhlas dari hati kita, jangan sampai kita mengharapkan imbalan dari orang lain. Cukup? Menanya lagi, Bu, bagaimana kalau ketika kita kan bekerja juga harus dengan rasa ikhlas. Nah, tapi itu kan mengharap imbalan juga, Bu, seperti halnya gaji. Itu bagaimana? Apakah itu disebut tidak ikhlas? Ya kan itu kan sudah kewajiban untuk bekerja, apalagi seorang laki-laki. Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, segitu aja materi dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke, mari kita tutup kelas pada siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.